Oke. Halo, selamat pagi teman-teman. Ya, kita berjumpa di pagi ini. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya. Untuk mempersingkat waktu, hari ini kita agendanya membahas SOP yang ketiga, yaitu SOP penanaman ya Om. Penanaman yang akan disampaikan oleh Om Arya. Silahkan Om, monggo dipersiapkan materinya. Sudah saya buka share screen-nya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah muncul ya? Sudah. Pagi ini kita membahas tentang materi GAP sesuai SOP manajemen penanaman. Langsung aja. Tujuan dari SOP ini adalah satu, menanam kelapa sawit sesuai dengan standar yang diinginkan. Yang kedua, menentukan jarak tanaman bibit kelapa sawit yang benar agar populasi per hektar yang diinginkan tercapai. Serta setiap tanaman akan mendapatkan air, unsur hara, intensitas matahari yang sama, biaya, serta efektivitas lahan. Menjamin bibit tertanam dengan baik agar tanaman dapat berproduksi maksimal. Prosedur operasional. Yang pertama adalah pola tanam. Pola tanam pada tanaman kelapa sawit biasanya adalah segitiga sama sisi. Kemudian panjang sisinya atau jarak tanam harus dibuat seoptimal mungkin. Sehingga setiap individu tanaman mendapat ruang lingkup yang memadai dan seragam untuk mendapatkan produksi per hektar yang maksimal selama siklus hidup. Jarak tanam tergantung dengan jenis tanah dan jenis bibit. Umumnya untuk tanah mineral, posisi tanaman yang optimal atau SPH-nya adalah 136 sampai 143 per pokok per hektar. Ini tabel kerapatan tanamnya. Jika kita menanam 9,5 akan menghasilkan SPH 128, 9,2, 136, dan 9 meter 143. Terus kemudian pemancangan. Cara pemancangan. Pemancangan di areal datar ada standar pemancangan pada areal datar biasanya adalah utara selatan, serta jarak antar barisnya dan jarak dalam baris harus sesuai dengan perencanaan yang sesuai dengan tabel tadi. Pemancangan di areal bukit yang tanpa kontur, maksudnya yang agak landai gitu, sama utara selatan, dan jarak tanaman juga ditentukan sesuai proyeksi di lahan datar. Tetapi jarak antar pokok tetap sama dengan garis datar atau rata air cara pengukurannya, bukan mengikuti kemiringan lahan. Ya, kemudian pemancangan di area berbukit dan berkontur. Arah barisan tanam mengikuti arah kontur. Jarak antar kontur kita proyeksikan adalah jarak baris. Sedang jarak antara barisan akan mengikuti jarak antar kontur. Ini pemancangan di areal datar seperti ini. Untuk yang berbukit tanpa kontur seperti ini. Dan ini untuk yang teras sambung. Seperti yang disampaikan oleh Pak Irwan kemarin. Dan kemudian pelaksanaan pemancangan. Persiapannya adalah alat-alat yang dibutuhkan teodolit atau kompas ini untuk mengukur menentukan utara selatan timur baratnya. Terus tali seling ini untuk meluruskan pancang dan pancang sendiri atau anak pancangnya. Pelaksanaan pemancangan. Jarak tanam disesuaikan dengan kebutuhan, sesuai dengan tabel di atas.
arahnya adalah arah barisan adalah utara selatan. Ini mungkin bisa dibaca untuk apa namanya, kita lihat dari tabel ini aja. Ini kita menentukan titik pertamanya di sini atau bisa di sini. Ini biasanya pertemuan antara main road dengan collection road. Terus kita tarik lurus utara selatan, ini berjarak 100 meter untuk kita tembak ke arah timur sana, timur utara barat timurnya. Kemudian dari titik awal ini kita juga tarik garis timur barat ini untuk mengukur jarak barisannya. Dan jarak barisannya ini tergantung jarak tanam yang kita inginkan. Apabila kita menginginkan SPH 143, jarak baris ini adalah 7,8. Kalau mau kita bikin 3,136, jarak barisan ini kita bikin 8 meter. Untuk pemancangan di areal gelombang sama seperti di areal datar, cuma dengan pengukuran yang dengan rata air atau horizontal. Kalau yang di di area bergelombang yang tanpa kontur, kita harus membuat namanya tapak kuda. Ini skema pembuatan tapak kudanya seperti ini. Jadi kita ratakan untuk tapak individunya atau tapak kudanya. Untuk di area kontur atau teras sambung, ini kita lihat dari gambar aja. Ini kita untuk menentukan pancang terasnya seperti ini. Jarak antar teras ini kita proyeksikan untuk adalah jarak baris. Umpamanya kita mau bikin 143, jarak baris ini adalah 7,8. Ini untuk pancang terasnya. Nah, nanti setelah ini terjadi teras, titik tanam akan di sini. Ini jarak antar pokok dalam satu teras sama, bisa 9 atau 9,2 atau 9,5. Terus untuk menentukan titik tanam keduanya kita bikin segitiga, tali segitiga. Jadi dua pokok ini terus ditarik tali ke bawah satunya untuk menentukan titik tanam di kontur berikutnya. Ini adalah gambar teras ya. Jadi tanah itu miring ke dalam untuk bisa menampung air. Ini melubang. Kemudian melubang. Lubang tanam telah disiapkan minimal 1 bulan sebelum tanam untuk mematangkan tanah. Pemancangan tidak boleh diangkat sebelum pola lubang 60 kali 60 terbentuk. Ukuran lubang 60 kali 60 kali 60, maksudnya 60 lebar, 60 panjang, dan kedalaman 60. Tanah hasil galian harus dipisahkan antara topsoil dan subsoilnya. Untuk topsoil kita pisahkan ke sebelah selatan dan subsoil ke sebelah utara. Setelah lubang dibuat, pancang kita kembalikan pada posisi semula, yaitu di tengahnya. Untuk menjamin keseragaman, biasanya harus dibikinkan mal atau patternnya untuk agar semua lubang itu seragam. Untuk pada saat penanaman, tanah yang lebih dahulu kita masukkan adalah tanah subsoilnya, topsoilnya, kemudian baru masuk subsoilnya. Norma kerja sekian-sekian. Ini untuk skemanya. Jadi kita membuat lubang di tengah-tengah pancang, bukan di pinggir pancang atau di sampingnya. Ini pemisahannya. Ini yang putih ini untuk subsoil, topsoilnya. Yang bintik-bintik ini untuk subsoilnya. Setelah lubang terjadi,
dan kita akan melakukan penanaman, terus kita ada kan sebelum menanam kita memberikan pupuk lubang. Pupuk lubang ini berdasarkan jenis tanah. Cuman kalau ini kan kita tidak membahas masalah gambut, makanya ini cuma ada mineral. Setiap lubang kita beri 500 gram Rp. Teknik pemupukannya adalah pupuk lubang ditabur secara merata ke dalam lubang tanam, di dasar lubang, dan di dinding lubang dengan dosis setengah dosisnya. Umpamanya kita ada dosis 500 gram, 250 kita tabur di dalam. Dan sisanya kita campur dengan galian topsoil tadi. Nah, pemberian pupuk ini seharusnya kita bikinkan takaran yang sudah distandarisasi. Mungkin dengan cepu atau mangkok, bisa juga yang ditakar seberat 500 gram. Pengangkutan bibit, administrasi dan transportasi. Kecepatan pengangkutan bibit ke lapangan disesuaikan dengan laju penanaman. Jadi kalau memang penanamannya lambat, pengiriman bibitnya jangan buru-buru juga. Takut nanti numpuk di lapangan. Dan jangan juga terlalu lambat kalau penanamannya juga cepat. Jumlah bibit yang diangkut sesuai dengan jumlah yang akan ditanam. Dalam hal pengawasan pengangkutan bibit ini harus diawasi secara ketat. Setelah bibit sampai di tujuan harus ditangani dengan baik. Pengeceran bibit. Pengeceran bibit dilakukan secara hati-hati agar bola tanah atau tanah yang ada dalam polybag itu tidak pecah. Dan jangan menarik pada leher batang. Bibit harus diangkat dalam keadaan berdiri. Dan bagian bawah ditopang dengan bahu. Saat meletakkan bibit di sisi lubang harus hati-hati dan tidak boleh dibanting. Jika bibit harus diangkut dengan jarak lebih dari 5 km, tajuk bibit harus diangkat dengan rafia, harus diikat dengan rafia untuk menghindari kerusakan bibit. Kapasitas angkut kurang lebih 150 bibit per truk agar bibit tidak tumpang tindih. Untuk menghindari kerusakan tajuk dan kerusakan tanah dalam polybag, kecepatan kendaraan tidak boleh lebih dari 60 km ya, hati-hatilah pokoknya. Ada lubang jangan digosok. Normalnya sekian-sekian. Terus kemudian masuk ke penanaman. Persiapan areal. Untuk areal yang akan ditanam harus sudah tertutupi, ini secara SOP ya. Harus tertutupi tanaman kacangan minimal 80%. Lubang tanam dibuat pada titik panjang tanaman dengan ukuran 60 x 60 x 60. Lubang tanaman dibuat minimal 2 minggu sebelum penanaman. Persiapan bibit. Bibit yang digunakan umumnya 12 bulan atau di sini 11 sampai 15 bulan atau minimal 9 bulan pada kondisi tertentu. Jika terdapat bibit tua, maka daunnya dipangkas setinggi 1,25 sampai 1,5 meter dari pangkal pelepah dan membentuk kerucut. 2 minggu sebelum tanam, bibit perlu diputar. Maksudnya diputar ini diputus dari pembibitan agar akar yang telah menembus tanah terputus sehingga pada saat bibit akan dibawa ke lapangan, akar yang putus tadi sudah beregenerasi. Untuk mempermudah perhitungan, bibit bisa dikelompokkan menjadi 50 sampai 200 bibit sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Pengangkutan bibit. Pengangkutan bibit sebaiknya dilakukan pada pagi hari
dan bibit disiram terlebih dahulu agar ketika tidak turun hujan masih ada persediaan air. Bibit yang sudah dikelompokkan dan diseleksi diangkut ke dalam truk menuju ke lokasi penanaman. Bibit yang telah diangkut ke lapangan diturunkan pada lokasi yang telah ditentukan. Kemudian bibit diletakkan di samping lubang tanam oleh regu pengecer. Terus pelaksanaan penanaman. Lubang tanam diukur kembali untuk memastikan kebenaran ukurannya. Bibit dimiringkan dan alas polybag disayat keliling. Kemudian atasnya ditarik untuk menutupi pangkal batang. Bibit dimasukkan ke dasar lubang. Memasukkan tanah topsoil terlebih dahulu, sedikit demi sedikit dan dipadatkan. Sekeliling tanaman dibuat piringan selebar 1 meter dan menaburkan pupuk sisa di sekitar piringan. Polybag bekas ditancapkan pada pancang agar dapat diketahui bahwa tanaman benar-benar sudah ditanam. Ini bisa juga sisa polybag ini kita lilitkan pada pangkal batang untuk Halo. Jelek. Ini bukan sinyal saya kan ya, Mas Arya ya? Bukan Pak. Bukan. Om Arya, Mas. Habis paket ya Pak. Si siapa? Suiranto udah dihubungin, Gembrang? Sudah, Mas, tapi belum bales. Oke. Saya coba chat Om Arya dulu deh. Oh iya, dia live. Habis paket beneran kayaknya dia. Paket ketengan sih dia Pak. Paket Facebook. Iya kali. Iya, dia nggak aktif sih. Tuh. Unmute. Di-mute dulu Mas Arya, di-mute. Sorry, nganunya keputus. Reviewnya keputus. Sampai mana tadi ya? Sampai prosedur apa ya tadi? Tadi lilit polybag. Polybag ke batang. Ya, udah. Itu terakhir Ya. kita. Itu terakhir, habis itu putus. Udah fotonya atau kanunya, Pak? Belum. Belum fotonya. Uh-uh. Bentar. Oh, udah terima kasih nih malah. Ya tadi Udah saya selesai. ngerocos aja soalnya. Nggak lihat kalau putus. Ini tadi ya? Iya. Lubang tanam diukur kembali untuk memastikan kebenaran ukurannya. Kemudian bibit dimiringkan. Untuk memasukkan pada lubang, bibit dimiringkan dan alas polybag disayat keliling. Kemudian atasnya ditarik. Ini untuk melindungi bibit dari serangan. Terus kemudian bibit dimasukkan ke dasar lubang. Memasukkan tanah topsoil terlebih dahulu, sedikit demi sedikit. Kemudian setelah tertanam, sekeliling tanaman dibuat piringan selebar 1 meter dan menaburkan pupuk sisa. Polybag bekas ini bisa ditancapkan digantung di pelepah atau ditancapkan di bekas pancangan atau bisa juga dililitkan di pangkal batang. Ini urutannya, ini kita ecer oleh tim regu pengecer. Ini sebelum tanam kita masukkan pupuknya dan memasukkan topsoil sebagian. Ini masukkan bibit pada lubang. Terus tanah kita padatkan, ini sudah tertanam. Terus ini yang sudah ditanam. Jadi polybag bisa dililitkan untuk menghindari serangan
Sama. Terima kasih. Halo. Ya, halo. Oh iya. Oke, makasih Mas Arya. Ya, Pak. Ini kalau untuk penanaman kan kalau di apa sesuai dengan ISPO itu kan ada beberapa kayak yang ini kan ada SOP Mas Arya yang nomor 3 kan ya? Iya, Pak. Tadi penanaman, kemudian luas areal, jarak tanam, terasering pada lahan miring. Oke, itu. Terus tersedia data tahun tanam. Ini berarti nanti masuknya ke mana ya? Maksudnya bentuknya seperti apa nanti ya untuk di Ada ininya, Pak. Ada data pengisiannya itu sebenarnya. data pengisian yang untuk nomor 3 itu ya, yang kan di 2.3.3 Ya, nanti kan ada formnya itu, jadi jumlah bibit yang ditanam berapa, tahun tanamnya tanggal apa, tahun berapa, seperti itu, Pak. Nah, itu mungkin kalau yang nomor 1 sama nomor 2 kan sudah tercakup ya semua di materi SOP dan tadi di slide-nya Mas Arya. Nah, nomor 3 ini mungkin butuh dikasih bentuknya seperti apa nih, Mas? Oh iya. Itu kalau belum saya masukkan, nanti saya masukkan, Pak. Itu uh, ada di SOP, di lampiran SOP sebenarnya. Cuman belum jadi saya masukkan. Oke, jadi biar atau sambil ini aja, sambil nanti menunggu Mas Arya bisa ini dulu aja tampilin yang di SOP itu, Oh iya. sembari dijelaskan nih. Jadi apa, gimana isiannya, formnya apa gitu kan. Jadi biar apakah nanti itu data form tersebut diisinya per plot, miliknya si petani, atau sistemnya gimana? Kalau dia punya 2 plot terpisah, berarti itu ada 2 form terpisah atau menjadi 1 form atau bagaimana tuh? Nah, mungkin itu yang butuh dijelasin, jadi biar practicality atau penerapannya itu juga bisa lebih jelas gitu. Nah, Ya, ini mungkin form bisa ini, dibahas Pak. juga. Mungkin harus di off dulu ini screen share-nya, di habis itu share kembali karena ini masih Oh presentasi. iya, masih yang tadi ya. Dia nge-lag kayaknya. Oh, masih susah sinyal kayaknya. Iya, Aping Mas. ada kabar, Gembrang? Tidak. Linda, Aping sudah bales? Belum dibalas juga WA-nya. Mungkin sinyalnya jelek kali ya? Iya. Lupa kali dia, terinfo nggak? Lagi Terinfo kan kemarin join, Mas. Kemarin hadir soalnya Aping. Iya, kan kadang kan dia belum di grup ini ya, grup Evo. Belum. Tanya Fiona, Pak. Oh ya, Fiona. Koko jahat banget ya ngupload itu. Cium, gimana kamu, Cium? Kerjaan Edi Nurmanto Koko tuh. Koko memang gitu, jahat memang dia tuh suka bikin. Tapi lebih jahat kamu sih, Manto. Lebih jahat kamu ke aku. Oke. Waduh, titik gitu ya, langsung. Ini Mas Aryanya masih nge-hang ya? Udah join sih, Mas? Iya, join, tapi dia kayaknya masih. Iya. Dia di Laburan. Lagi di lapangan kah Mel si Mas Arya? Atau di Sekre juga?
Melki di mute. Di sekre, Pak. Oh, di samping. Lagi. Lagi 10 kakak yang sekitar 12 orang yang positif sini, jadi agak ini. Oh iya. Hati-hati Kemarin lah. satu meninggal. Walah. Dua Pak yang meninggal kemarin. Iya, hati-hati itu masker harus dipakai tuh. Itu Melki lagi sama siapa tuh? Harus pakai masker itu. Sama Bang Coki. Iya, harus dua-duanya harus pakai masker, bukan apa-apa. Kan istilahnya bukan karena kita ini juga kan, karena kita takut sama orang lain, tapi kita prinsip berpikirnya adalah kalau kita positif ya kita nggak sampai nularin orang lain. Ini baru agak enakan badan, Pak. Kemarin juga kena demam menggigil. Wah, hati-hati tuh. Itu apa, Melki, untuk di Balikpapan itu nanti dah. Nanti di grup saya infokan nanti. Mas Arya udah? Ini udah nih, Mas Arya. Udah. Udah, Pak. Oke. Gimana Mas Arya, lanjut Mas Arya? Ini kok nggak stabil. Nah. Tuh berarti Mas Arya posisi di sekre, kalau memang kondisinya masih dalam satu ruangan, pakai masker. Iya, Pak. Kecuali kalau memang beda ruangan dan agak berjauhan sendirian, nah itu mungkin masih nggak apa-apa. Udah muncul kan? Oke. Udah. Tadi ini untuk yang penanaman, form penanamannya. Dan ini untuk form sisipan, jika ada sisipan. Biasanya 1 bulan sampai 3 bulan pertama itu kita cek kembali untuk disisip. Seperti itu, Pak. Kalau yang tadi pestisida apa segala macam, itu isinya di yang mana? Nggak ada di manajemen penanaman, Pak. Dia di manajemen nanti, Pak. Perawatan. Oh, oke. Soalnya nih yang nomor 3, kebacanya nih tersedia data tahun tanam, sumber bibit, luas lahan, jumlah tanaman, penggunaan pupuk. Itu berarti di pupuk, nanti di pupuk gitu ya? Di perawatan, Pak. Iya. Ini pupuknya kan cuma pupuk dasar aja, Pak. Kalau di penanaman kan cuma pupuk apa ya? Pupuk dasar, bukan masuk di program pemupukan. Oke. Oke, ini form kegiatan penyisipan. Berarti kondisinya, ini cara ngisinya gimana, Mas Hera? Contoh coba balik ke form yang di atas tadi, form penanaman. Ini form penanaman. Jadi umpamanya nama Arya. Siapa? Punya tanah ya 2 kapling, 2 hektar, 1 kapling. Jadi pokoknya ini taruhlah 1/3. Terus dalam bulan ini yang tertanam contoh cuman 0,5 hektar. Terus pokok yang tertanam bulan ini sekitar 72 pokok. Sampai dengan bulan ini masih 0,5. Ya. Pokoknya masih 72. Terus kemudian masih nama ini sudah beda bulan mungkin ya. Taruhlah di bulan berikutnya dia bisa nanam 1 hektar. Salah. Nanam 1 hektar. Berarti sekitar 1/3. 1/3 2 86. Sampai dengan bulan ini berarti 1,5. Terus ini ditambahkan 2 1
Seperti itu, Pak. Dan seterusnya. Oke ya, 215. Terus ini kan konteksnya kalau yang replanting masih ada catatannya atau informasinya ya. Berarti kalau yang sudah sawitnya udah tertanam lama, yang udah misalnya 8 tahunan, berarti form ini tidak akan bisa diisi gitu ya? Atau gimana? Halo? Ini saya yang Kak. Nge-freeze lagi, Mas. Nge-freeze lagi ya? Iya. Off tuh. Hilang dia kayaknya. Ini padahal satu lokasi sama Melki ya. Melki dari tadi nggak off. Ini Mas Arya yang off terus. Memang beda jimat ini kayaknya nih ya. Mel, beda jimat Mel ini pegangan kamu. Itu mungkin Pak. Ini yang punya Mas Arya off terus dari tadi. Atau silakan yang lain kalau misalnya mau tanya dulu. Sudah, Om? Sudah masuk lagi. Sorry, keluar masuk. Tadi ada pertanyaan Om dari Mas Jimmy soal bagaimana misalkan tanamannya sudah dari lama ditanam itu bikin sensusnya seperti apa? Sensus penyisipannya. Maksudnya lamanya? Kalau itu misalkan udah ditanam dari lama. Bukan Kalau penyisipan replanting kali, maksudnya pencatatannya. Jadi kan kalau udah, kan ini namanya SOP penanaman ya. Kalau misalkan dia udah kegiatan yang replanting kan kayak macam di bumi subur itu kan yang Kertabumi, oke lah, masih informasinya masih ada, masih dekat gitu, masih teringat. Nah kalau yang udah sawit-sawit yang udah lama macam yang di mana tuh, sotek gitu yang udah ditanam 8-10 tahun, pengisian form ini seperti apa ini? Pengisian form. Form tadi, form yang ditunjukkan Mas Arya, form penanaman. Ya kita secara wawancara Pak dengan petani. Ini dulu tahun tanamnya tahun berapa? Ditanam berapa kali ya? Bisa kita, pokoknya di dalam 1 tahun itu. Kita backdate aja, kita secara wawancara. Okay. Kalau memang sudah biasanya kalau petani itu kan susah untuk mencatat ya, kita secara wawancara aja. Nanti kita kira-kira di bulan apa, jumlahnya berapa, seperti itu aja Pak. Baru kita logikanya aja. Oke, berarti tetap harus dipenuhi ya, form tersebut tetap harus diisi gitu kan? Ya mungkin mereka nggak ingat mereka formnya bukan form penanamannya di jeda berapa kali, misalnya kan tadi kalau 2 hektar itu Mas Arya kasih contoh kan di jeda 2 kali tuh. Iya. Jadi misalkan mereka seingatnya aja itu di jeda. Kalau misalnya dia pikirnya nggak ada jeda ya udah dia langsung tulis 2 hektar 286 langsung tertanam dalam 1 bulan gitu. Itu pokoknya dicatat, diisi gitu ya. Iya, Pak. Oke. Berarti ya udah. Oke, itu dari saya ya. Jadi nanti berarti tinggal ditambahkan ya Mas Arya form tadi itu ya. Nge-freeze lagi.
Ya, dia left. Atau ini sambil diskusi aja dulu, diskusi teman-teman yang lain, ada yang mau ditanya atau apa? Mungkin ke Januar kali ya yang kemarin nggak bisa hadir. Kamu sudah sempat nonton link yang saya share belum, Jan? Nah, dari situ kira-kira ada pertanyaan nggak? Kalau misalkan ada, silakan tuh ada Pak Irwan kalau misalkan ada, atau mungkin ada pertanyaan buat Om Arya nanti. Saya baru nonton sampai Pak Irwan menjelaskan sampai persentasenya doang sih. Ininya SOP-nya kan apa dengan materi yang kemarin itu sebenarnya tinggal dicocokkan aja kan. Jadi sudah ada yang kita dapat sebelumnya. Nanti mungkin ke depan kalau ada diskusi yang lanjut baru saya coba. Ini saya masih membaca-baca juga punya Pak Irwan dan Pak Arya ini ke depan nanti. Ya, intinya Ya. gini Januar. Jadi nanti di pertemuan berikutnya harusnya sih pertemuan ini ya. Jadi berarti di pertemuan ketiga nanti kita set kan peraturannya siapa yang nggak hadir. Nanti yang di pertemuan berikutnya dia akan menceritakan sedikit apa yang sudah dia pahami atau dia dengar begitu. Baik Pak. Itu nanti ada sesi tersendirinya atau ini? Maksudnya sama dengan sesi tersendiri aja, bisa di awal sesi atau mungkin di akhir sesi seperti ini kan. Jadi kalau misalnya memang sudah kayak ini kan setelah Mas Arya nanti Pak Iron akan sambung sedikit tuh materi yang kemarin perlu ditambahkan. Jadi sehingga memang jadi lengkap materi yang harus disampaikan terkait SOP ini pembukaan lahan. Ya bisa nanti Pak. Mungkin saya sambung juga kalau misalnya udah masuk juga Pak Irwan nanti. Ya. Soalnya saya nggak masuk ya, materi. Atau karena kamu belum nonton selesai juga. Ini aja nanti kamu ya. Oke, nanti di minggu ketiga aja, di minggu ketiga kamu menceritakan kembali nih apa yang mungkin ya 5-10 menit kamu ceritakan kembali materi tentang pembukaan lahan ini apa nih, tentang apa. Oke, gitu ya. Ya. Oke. Saya putus-putus juga nih. Ntar. Ya. Matiin aja dulu kali ya ini. Iya, Jan. Ya. Silakan Om Arya. Kalau rasanya sih ini aja ya, menunggu ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada ya berarti cukup dari Mas Arya nih. Berarti udah pada paham semua Pak penanaman. Iya. Halo Mas Arya. Lanjut. Langsung ada pertanyaan. Iya, Chef, silakan Chef. Iya, kembali ke polybag yang ditutup tadi itu. Ya. Itu nggak ganggu pertumbuhannya atau memang nanti kira-kira sampai berapa lama itu polybag di situ gitu? Jadi kalau untuk polybag itu biasanya kan di awal tanam. Nanti setelah dia sudah akan sudah mau mepet, pokoknya jangan sampai tercekek dia. Itu udah kita cabut polybagnya. Jadi itu udah lepas semua ya? Jangan dibiarkan mencekek ini pangkal batangnya. Kalau kira-kira sudah mau berkembang, dia kita lepas ininya. Kita lepas polybagnya. Karena kalau kita nggak lepas itu perkembangannya ya menciut, ya nggak akan ngembang. Lepas nggak akan ngembang. Berapa bulan tanam tuh Mas? Berapa? Berapa bulan tanam deh? Baru lepas gitu? Atau perkiraan aja? Kira-kira aja ya? Karena kan setelah tanam ini kan bervariasi ya. Ada yang bisa langsung tumbuh, ada yang stresnya lama. Kita nggak bisa perkirakan berapa bulan, berapa tahunnya. Jadi diperkirakan aja, Bang Yosep. Udah cukup semuanya? Iya. Biar nggak ada pertanyaan.
Oke, berarti saya asumsikan semuanya sudah paham ya. Oh, udah expert semua. Ya. Oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi atau misalkan nanti setelah kelas ada semacam apa ya pertanyaan tiba-tiba nanti silakan aja disampaikan di grup karena nanti kalau misalkan disampaikan di grup kan teman-teman juga ikutan baca kan. Misalkan Ciup nih baru kepikiran ada pertanyaan disampaikan aja di grup biar bisa saling sharing pengetahuan. Oke. Terima kasih teman-teman sudah bergabung untuk kelas kita sesi hari ini soal SOP manajemen penanaman. Kita gabung lagi di hari apa nih? Belum. Hari Senin nih? Belum. Belum, masih ada Pak Irwan nih. Oh, belum ditutup nih? Belum tutup, masih ada Pak Irwan. Oke. Pak Irwan udah nunggu manggung nih dari tadi. Oh, saya nggak kebaca kode, Mas. Oke, silakan Pak Ir. Oke, terima kasih kesempatannya yang diberikan. Jadi menyambung yang kemarin, ini saya buat juga sesuai dengan inilah dengan format yang seadanya lah. Mungkin untuk yang format dari LPP memang nggak ada, udah saya cek di SOP. Kita dari Koperasi Titian Sejahtera juga nggak ada juga formatnya dari mereka. Jadi saya buatkan contohnya seperti ini. Untuk yang di areal areal miring beta acaranya. Jadi mungkin hanya segini Pak yang kita buat, yang menyatakan nanti di nama jabatan luas lahan koperasi ini topografi, datar dan landai. Dari mana ini dapat datar dan landai? Nanti kita akan buktikan dengan dokumentasi dan peta. Gitu. Bukan hanya kalau ada dokumen seperti ini harus dilampirkan juga dokumentasinya dengan baik berupa peta atau foto, kemudian jenis tanah. Hanya sesimpel gini, cuman kalau perlu ditambahkan nanti bisa dikomentari Pak. Mungkin ada dari anggota entah anggota koperasi lainnya atau dari tim GIS gitu. Ini contoh, ini ecek-ecek aja Pak fotonya. Jadi karena udah tertanam, jadi foto-foto yang kegiatan kemarin kita tampilkan ini foto survei memang. Ini jenis lahannya, kalau bisa tuh ya ada 2 atau 3. Kebetulan saya cuma ada yang dapat yang segini, yang foto yang punya Bapak Ismail ini kalau nggak salah lahannya. Nah ini petanya yang diambil kemarin dengan tim GIS kita. Jadi untuk yang diperbesarkan di areal hijau kode ini kelasnya itu datar 0 sampai 8% yang disampaikan kemarin. Berarti slope-nya itu hanya 0 sampai 8%. Kemudian ada beberapa spot yang masuk di daerah landai 8 sampai 15%. Jadi kalau itu masih kategori datar dan bergelombang, landai masih. Jadi nggak ada yang dia merah atau pink di sini. Nah, makanya di sini nggak ada istilahnya konservasi untuk tanah dan air. Seperti ini dokumennya kira-kira untuk pemenuhan. Di prinsip kedua kriteria 3 atau untuk checklistnya itu kalau salah 3 atau 4. Ini nanti dia ini kan bentuk rekamannya ya, Iya, Pak Irwan. Berarti dari ketua koperasi atau mungkin nanti kalau misalkan unitnya lebih kecil ketua kelompok tani misalkan. Berarti dia suratnya cuma satu gitu ya, satu mengatasnamakan seluruh gitu ya. Iya Pak. Ini karena kita ada peta ini Pak. Karena ada kita peta survei ini Pak total ini. Oke. Kecuali contohnya kalau nggak ada peta, dia perorangan, Pak ya. Kalau dia perorangan, mungkin seperti ini. Mungkin untuk yang ada konservasi misalnya, yang ditanyakan Green kemarin, ada tapak kuda, dibuat tapak kuda di situ. Nah, saya buat ini perorangan Pak, diketahui ketua, diperiksa oleh mungkin nanti di sini siapa gitu kira-kira bisa. Ini dibuat oleh anggota petani. Kalau misalnya ini nggak perlu diperiksa, nggak masalah, dia hanya diketahui oleh ketua. Dilampirkan juga untuk foto kegiatan dia lagi nyangkul atau segala macam. Atau mungkin foto-foto ya, yang udah jadi kali ya. Boleh Pak, kalau nggak ada foto kegiatan, satu aja foto, misalnya foto untuk yang udah jadi tapak kuda seperti yang ditampilkan Mas Arya tadi.
Yang penting dia ada dokumen dan terdokumentasi Iya, iya. gitu, Pak. Mungkin yang diperiksa oleh bisa dihapus kali. Boleh Pak, karena nggak ada yang meriksa di sini Jadi Pak, kan- istilahnya kan. Ya saya juga. Boleh. Ini ketua maksudnya ketua kelompok tani atau ketua koperasi bisa juga Pak. Gitu. Bisa juga diperiksa sama ICS, bisa juga itu. Itu makanya saya tadi bilang kalau ada ICS-nya, kalau nggak ada, misalnya belum ada ICS, gimana? Untuk yang kelompok tani. Oh iya, kosongkan aja. Kosongkan aja. Lebih. Ini udah kuat juga kok, ada stempel dari koperasi atau kelompok tani udah menyatakan ini juga. Ya, kan yang penting kan seenggaknya dokumentasinya bentuk catatannya ada kan? Iya Pak. Apakah nanti diperiksa mungkin bisa belakangan. Oke, mungkin itu tambahan Pak dari saya. Yang untuk areal yang buka lahan tanpa bakar tuh bisa ditunjukkan dengan SPK chipping, Pak. Chipping sama foto yang saya tunjukkan kemarin. Oke. Itu kalau yang tanpa bakar, kemudian ini yang kemiringan. Ada berapa? Ketiga kemarin ya, Pak Irwan ya? Iya, ini yang untuk tapak kuda, yang satu diminta sama Green juga kemarin itu. Oh, jadi ini yang ketiga ini tapak kuda ini ya? Iya, tapak kuda, Pak. Kemarin kan ada yang landai datar nggak perlu konservasi. Ya. Kalau yang miring ini karena dia petani, dia tapak kuda, Pak, gitu. Jadi dibuatkan BA seperti ini. Iya. Jadi bisa disesuaikan ya, kalau misalkan dia memang area yang agak cekungan, butuh drainase, ya berarti catatannya yang tentang drainase. Nah, di sini diubah, bisa misalnya rorak gitu Pak, tambahin gitu, bukan hanya nggak jadi paten kali di sini gitu. Ya mungkin ya bisa ditambahkan aja Pak, langsung tapak kuda, terasi sering atau rorak. Itu atasnya juga bisa berita acara konservasi area miring, garis miring cekungan kali. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja. Disesuaikan. Sini Pak ya. Cekungan. Rasa saya sih begitu ya. Oke Pak. Disesuaikan ini sama kopnya juga nanti disesuaikan kan kawan. Misalnya kalau dia ini harus diubah juga. Oke, bagus sudah ini. Terima kasih Pak Irwan. Ini kan tinggal nanti saya share, tinggal dimanfaatkan atau disesuaikan dengan masing-masing aja. Oke, cukup dari saya Pak. Terima kasih kawan-kawan. Sama yang di materi presentasi berarti udah ditambahkan yang ini ya, berarti informasi umum tentang pembukaan lahan juga sudah Pak ya? Ya, yang kemarin saya kirimkan yang awal, nanti saya kirimkan lagi untuk yang lahan yang boleh dibuka dan tidak gitu Pak. Untuk paling satu slide lagi saya tambahkan. Terus kalau misalnya ceritanya mereka itu kan menggunakan jasa pihak ketiga ya, makanya bisa ada SPK chipping. Iya. Nah kalau konteksnya mereka melakukan sendiri gimana itu? Gimana cara membuktikan ini catatan pembukaan lahan tanpa bakar? Maksudnya bukan di koperasi gitu Pak ya? Iya, bukan ini juga, maksudnya konteksnya bisa ya bisa koperasi, bisa gepoktan misalkan. Cuman kan saya nggak tahu kalau misalkan kalau nggak salah si Kertabumi ya, misalkan anggap aja ada koperasi atau gapoktan yang mereka tidak menggunakan jasa pihak ketiga untuk pembukaan lahan, tapi mereka lakuin sendiri, misalkan nyewa chainsaw, gotong royong, habis itu dipotong-potong, mungkin nggak itu atau memang harus pakai jasa pihak ketiga? Kalau yang saya ketahui PSR ini harus chipping deh Pak. Bukan konteks yang PSR, misalkan kita gitu bicara ya? yang general aja. Jadi mungkin dia bisa jadi kan kalau PSR oke lah sudah memang dianggarkan kan ada biayanya, maka dipaksa kan, tanda kutip dipaksa mereka harus melakukan menggunakan pihak ketiga. Kalau enggak kan nggak bisa ada buktinya ini mereka pemerintah pusat juga ngawasin sekian luas lahan sawit kan nggak bisa nggak bisa kekontrol. Jadi makanya mereka pakai cara cepatnya ini harus ada SPK dan harus menggunakan pihak ketiga. Nah kalau yang tidak ini gimana kasusnya ini? Caranya gimana untuk membuktikan catatan ini? Kira-kira Pak?
Dari desa sih Pak, itu mungkin bisa dibuatkan berita acara juga, tapi kopnya itu dari desa menyatakan bahwa buka lahan itu tidak dengan membakar gitu. Oh, jadi bukan koperasi yang Iya, menyatakan sendiri iya ya. Pak. Jadi Mungkin yang harus udah desa ya. ya udah terlanjur kan, misalnya petani ini awalnya ini udah berapa tahun, ini kan harus ada juga kan. Betul, harus ada. Nah, kan pernyataan juga kayak model SPPL itu kan ada keterangan dari desa juga Pak, desa yang tantangan juga kan untuk pengajuan itu. Oke. Kalian mungkin bisa dibuatkan berita acara tapi kopnya kop dari desa gitu Pak, bahwa petani ini membuka lahan tidak dengan membakar lahan. Oke. Kopnya Mungkin sih Pak. tambahkan satu. Tolong tambahkan satu aja Pak Irwan kalau gitu yang terkait yang nomor 2 itu pembukaan catatan pembukaan lahan tanpa bakar jika tadi itu ya jika tidak menggunakan jasa SPK, pihak ketiga. ya. Jadi maka yang dibuktikan atau harus disiapkan adalah surat dari pemerintah desa menerangkan ini seperti ini aja kurang lebihnya. Oke Pak, bisa Pak. Ya, jadi lengkap nih nanti form yang bisa yang dapat disiapkan untuk memenuhi itu tadi kriteria ISO. Oke, dari saya itu aja. Oke, Pak. Terima kasih Pak Irwan. Ya Pak, terima kasih Pak Jimmy. Silakan yang lain jika ada. Ini Pak, dari saya Pak. Ya, silakan Melki. Ya, berkaitan dengan yang tadi itu Pak, yang pembukaan lahan tanpa bakar itu, yang kalau kondisi di pasar ini kan banyak yang replanting. Terus yang kita masuk kemarin ke Desa Klempang Sari, itu di koperasi tersebut itu sebagian ada banyak juga petani mereka yang tidak menunggu untuk ikut PCR, akhirnya replanting sendiri. Mereka pakai sistem suntik itu Pak. Ya. Dan kemungkinan besar mereka juga akan masuk di koperasi kan, makanya mungkin yang berita acara yang dimaksud tadi juga kalau dengan kondisi seperti itu berarti dia masuk dari koperasi yang mengeluarkan berita acara pembukaan lahan karena dia tidak pakai pihak ketiga tadi Pak. Kalau menurut saya sih mungkin nanti kan namanya pembukaan lahan tanpa bakar, metodenya kan bisa macam-macam, Mel. Bisa itu chipping, bisa itu suntik, atau apa lagi yang nggak tahu ya apa lagi yang lainnya. Sisip ya, sisip sambil menunggu ininya tua dan ini ya. Nah jadi tetap mungkin secara dokumentasinya tetap perlu disediakan. Dan tadi itu ya mungkin sesuai dengan yang kondisi seperti SPPL tadi, jadi ada surat dari pemerintah desa, jadi bukan suratnya koperasi nih, karena kalau atau gimana saya nggak tahu Pak Irwan dia apakah memang supaya seragam, jadi surat ini dari kopnya koperasi, kemudian mungkin diketahui oleh pemerintah desa misalkan di bawahnya bisa mungkin seperti itu. Jadi kan istilahnya ini kan dokumentasi dibuat oleh entah ketua kelompok misalkan mau mewakili kelompok sekian gitu, ada berapa anggotanya atau misalkan perorangan ya. Nah, kalau namanya pembukaan lahan kan mungkin area monitoringnya personal ya, jadi bisa jadi kan akan per plot nih. Jadi dibuat seperti yang tadi dokumennya dibuat oleh siapa gitu kan nama anggota, kemudian
apalagi tadi disetujui ya ketua koperasi misalkan atau ketua kelompok kalau dia belum ada koperasi, lalu misalkan diketahui oleh pemerintah kepala desa, apakah seperti itu nanti? Silakan Pak Irwan. Bisa juga Pak, kalau dari koperasi, saya pikir kan konteksnya tadi kalau koperasi ya jelas, kalau untuk replanting kalau di sini nggak boleh lagi disuntik Pak, karena itu mengundang ORIKTES kan, dari dinas perkebunan juga nggak boleh. Toh kalau dia yang model disuntik itu, kalau di sini memang ada Pak, cuma dia nggak ikut PSR gitu, dia replanting sendiri, pakai dana sendiri, dia tetap replanting, cuma dia nggak dapat bantuan dari PSR. Itu yang saya tangkap tadi. Kalau untuk misalnya dia dari koperasi bisa juga mengeluarkan misalnya, tapi harus ada dokumentasi Pak bahwa itu telah diciping atau telah disinsoh, ditebang, harus ada foto, harus ada kayak tadi Pak, seperti yang berita acara, foto segala macam, itu harus lengkap. Nah, supaya nanti begitu dicek sama auditor, oh ini ada nih rekamannya ini gitu. Itu aja sih Pak, kalau kopnya nggak masalah sih, yang penting itu bisa menyatakan bahwa lahan tersebut dibuka tanpa dengan membakar gitu. Betul, setuju. Atau ya mungkin berarti bisa disamakan saja. Jadi catatan pembukaan lahan tanpa bakar ini bisa jadi kayak yang tadi Pak Irwan bikin tadi itu, dibuat oleh siapa misalkan anggotanya, tanda tangan, kemudian di apa tadi sebelah kiri itu apa disetujui ya, disetujui atau oh Melky-nya off nih. Ini akhirnya jimatnya kalah juga nih. Nah, jadi disetujui oleh ketua koperasi atau ketua kelompok tani. Jadi rasa saya sih ya, meskipun itu dilarang Disbun, tapi sepanjang itu sesuai dengan konteks tidak membakar, mestinya cara suntik ini masih boleh kita dokumentasikan. Betul, jadi yang penting pokoknya ada halaman pertama, kata-katanya, kemudian halaman berikutnya dilengkapi dengan foto yang tepat gitu kan, bukan foto lain-lain. Harusnya sih itu sudah cukup untuk menggambarkan catatan ataupun rekaman yang dimaksud. Iya. Ya. Oke Pak, bisa. Oke, mungkin bisa seperti itu. Melky udah join lagi belum ya? Halo Melky, bisa terdengar nggak tadi yang terakhir Mel? Iya, bisa Pak. Ya, jadi gitu aja Mel. Koperasi, kemudian nanti kan Pak Irwan nanti akan coba siapkan juga. Ini kan sudah ada tadi yang rekaman untuk kemiringan, kemudian ada yang untuk konservasi tadi. Nah, nanti Pak Irwan akan siapkan satu lagi nih, rekaman untuk yang tanpa bakar. Nah, nanti paling di ini aja, diinfokan aja. Infokan, kemudian ada kata-katanya di halaman pertama, kemudian halaman keduanya nanti ada foto-fotonya yang terkait nanti. Oke, gitu ya Mel ya? Iya Pak. Cukup jelas ya? Iya Pak. Nah, yang pokoknya ceritanya sertifikasi ini ISPO dan LSPO, yang penting itu ada dokumentasinya. Dokumentasi baik berupa tulisan dan atau gambar, gitu aja. Jadi mau itu konteksnya ada, itu harus dilengkapi dengan tulisan dan atau foto. Itu konteks yang nggak ada juga sama, harus ada tulisannya, kata-kata, dan atau foto gitu. Oke, silakan yang lain. Oke, apakah tidak ada lagi pertanyaan atau pernyataan, komentar? Baik untuk siapa, Om Arya ataupun Pak Irwan? Hai Mbak. Ya, Zai. Makasih Mbak Gembrang. Dari dua materi yang kemarin, mulai dari persiapan lahan sampai pembukaan dan penanaman, terkait SOP ini,
Mungkin karena SOP ini nanti yang kita harapkan akan diterapkan petani, khususnya untuk ketika kita melakukan GAP. Kemarin saya ada sedikit kebingungan, Pak. Apakah SOP ini nanti seutuhnya yang SOP yang sudah kita buat itu harus diterapkan petani atau tidak? Karena contoh di Tumbit Melayu, misalnya melakukan seperti kalau yang di pembukaan lahan, di perbukitan ada lahan yang tidak menggunakan teras. Nah, itu seperti apa nanti ke depannya. Terus ada lahan-lahan yang ditanami sawit di pinggir sungai. Nah, kalau untuk yang penanaman, mungkin di SOP dijelaskan sedikit mengenai yang segitiga. Sementara di petani itu ada yang menanam menggunakan persegi dan ada yang menggunakan segitiga. Nah, apakah dengan SOP ini sebenarnya wajib menggunakan segitiga atau persegi? Nah, terus nanti untuk berita acaranya seperti penanaman, apakah tidak ada Pak berita acara penanaman? Karena yang di Tumbit itu lahannya itu kan lahan yang sudah ditanam lama dan mereka pun kadang menanam itu sudah lupa berapa jumlah pohonnya. Dan kalau saya nggak salah di SOP juga nanti kan kita ada sensus jumlah pohon. Nah itu nanti bagaimana Pak? Mungkin itu dulu Pak. Silakan pemateri menjawab dulu terkait tadi yang di masing-masing itu ada ini ya, masing-masing ada pertanyaan untuk Mas Arya sama Pak Irwan. Silakan Om Arya, apakah ada? Ada. Oh ya. Iya nanti. Iya nanti. Kalau untuk penanaman sawit itu memang harus segitiga, Bang Say. Halo, terdengar? Dengar Mas? Halo? Terdengar. Oh. Kalau untuk penanaman sawit itu memang harus segitiga sama sisi. Karena untuk kalau kita tanam secara persegi seperti tanam karet, itu akan ibaratnya boros lahan dan kecukupan intensitas cahayanya juga nanti akan berkurang. Terus yang kedua tadi untuk dokumentasi tadi, itu tadi seperti yang ditanya Pak Jimmy tadi, kita kalau memang kita kembangkan dengan wawancara. Dengan wawancara, kalau bisa wawancara itu seminimal mungkin bisa mengingatkan petani. Kalau kita tanya ini pasti kan nggak kita runut aja. Dulu nanamnya berapa kali, terus waktu itu pengambilan bibitnya berapa kali, seperti itu aja. Nah, nanti baru kita kembangkan dari wawancara. Seperti itu Mas Zainal Abidin Domba. Bagaimana? Oke. Apakah sudah terjawab, Zai? Sudah Mbak. Nah terus gimana? Terus yang untuk lahan yang persegi itu terus bagaimana nanti? Apakah dibuatkan berita acara atau tidak usah didaftarkan ISPO atau bagaimana Mbak? Kalau persegi udah terlanjur ya, kita nunggu replanting aja, nanti setelah replanting baru kita kita terapkan SOP-nya. Kalau sudah terlanjur kan masa mau dibongkar. Tapi bisa sih kalau kemarin kata dinas itu kan replanting nggak cuma karena umur, karena lain hal juga bisa mengajukan asal dengan kuota yang mencukupi untuk replanting. Nggak bisa cuma satu petani aja. Seperti itu. Ya. Saya coba tambahkan ya, Kak, Mas Arya sama Jainal. Tadi mungkin kalau pertanyaan yang secara umum kan, ini kan SOP, namanya SOP itu kan detail ya, detail dan banyak begitu kan. Nah, kalau menurut saya
ini kembali lagi nih namanya ini ya pendapat ya, konteksnya kan namanya SOP dan kita juga bukan semua ini bukan ahli sertifikasi, cuman hanya pernah menerima pelatihan dan udah kita coba pernah dengar dari banyak sumber gitu. Jadi bagaimana ini nanti diterapkan, pada dasarnya SOP dari sekian banyak ini itu akan perlu kita informasikan ke petani. Nah, habis itu sebisa mungkin, makanya kemarin ketika materinya Pak Irwan itu saya tanyakan mana nih bagian paling penting yang untuk di pembukaan lahan yang perlu benar-benar di krusial nih. Nah, kemudian juga contoh, maksudnya kenapa saya bilangnya diinfokan ke pekebun, sifatnya diinfokan. Contoh aja, misalnya kayak yang materi yang barusan disampaikan oleh Mas Arya tentang lubang tanam. Mana bisa dicek kan, ini benar nggak lubang tanamnya berapa tadi? 60 kali 60 rata kah? 60 kali 60 kali 60 ya, Mas Arya ya? Iya Pak, 60-60. Nah, itu kan nggak mungkin bisa dicek kan sama auditor ataupun siapapun nanti ya. Intinya kita menginformasikan. Habis itu tata caranya juga setelah ditanam polybag-nya supaya untuk menjaga itu tidak ikut ke dalam tanah, maka harus ada SOP dilingkarin ke tanaman. Itu kan juga konteksnya kan juga nggak bisa ketahuan, cuman kita infokan supaya pekebun ini bisa memiliki informasi yang benar dan harapannya bisa nanti mereka terapkan gitu. Terus satu itu yang nah kalau konteksnya yang sudah visual, contoh kayak misalnya mereka di perbukitan tapi tidak menerapkan tapak kuda, itu berarti harus kita dorong. Ini harus dibikin nih tapak kudanya, karena ya kita infokannya bahwa kalau misalnya secara pemupukan nanti mereka akan rugi begitu pupuk, sapu air gitu-gitu. Dan memang secara jadi satu ruginya ke mereka apa, kemudian nanti ya manfaatnya memang ini harus tata cara yang benar ini begini gitu, harus ada tapak kudanya gitu. Jadi itu yang kalau nggak bentuknya terasering, biaya mahal, ya minimal mereka harus bikin tadi itu tapak kuda individu kan. Nah, yang pokoknya yang visual yang memang masih bisa tertangkap mata itu kita dorong untuk dipraktekkan begitu. Nah, apalagi kalau makanya tadi ya namanya sertifikasi ini nggak bisa tuh konteksnya misalnya ada satu yang bandel nggak mau ngikutin SOP, nggak bisa, pasti itu akan berakibat ke keseluruhan anggota itu nanti nggak bisa dapat gitu. Makanya namanya sertifikasi begitu sepakat, itu semua harus sepakat nih ngejalanin apa yang ada di SOP. Nah, tentunya supaya bisa sepakat, supaya bisa mau, trigger ataupun pemicunya kan harus juga ada nih. Nah, mungkin ya makanya kemarin itu saya berpikir kita akan coba alihkan pintu masuknya nanti dari RSPO begitu. Nah, mungkin contoh misalkan yang Jainal nanti dengan BUMDes yang di Tumbit Melayu kan, syukur-syukur dari 200 anggota itu, kalau misalkan ada yang bandel atau apa yang memang merasa nggak sanggup atau males, setelah kita ceritakan, bahwa kemungkinan kalau begitu lolos RSPO ini, Bapak bisa ada tambahan per hektar itu bisa sekitar 3 juta gitu. 3 juta ekstra. Kalau dia tetap nggak mau, setelah dia pikir, ya udah, berarti ya pakatannya nanti ya harus ada yang dikeluarkan gitu. Kemudian itu tadi ya, jadi yang visual-visual itu ya berarti harus diimplementasikan, diaplikasikan. Kemudian tentang yang jarak tanam misalkan. Nah, menurut saya sih ya namanya SOP itu kan sesuatu yang dibuat oleh sendiri
kemudian nanti diterapkan sepanjang itu tidak menyalahi aturan, baik itu aturan lingkungan, aturan ataupun setelah, pokoknya inilah ya prosedur-prosedur begitu. Rasanya nanti tinggal dimasukkan saja ke dalam SOP. Kan sampai saat ini pola tanam yang persegi bukan kategorinya bukan salah kan ya, masih bisa diberlakukan gitu. Mungkin sekarang ini muncul pola tanam yang segitiga sama sisi kan pada dasarnya supaya ada efisiensi secara lahan. Nah, jadi yang persegi ini sebenarnya mungkin masih belum bukan salah. Jadi bagaimana ya, tinggal nanti dimasukkan saja ke SOP. Misalkan rupanya di dalam anggotanya ada yang menerapkan sama sisi, kemudian ada yang persegi, ya di SOP-nya dicatatkan aja bahwa pola tanam yang diterapkan dalam BUMDes ini, misalkan yang konteksnya Jainal BUMDes ya, pola tanam yang diterapkan oleh anggota-anggota di BUMDes ini adalah persegi dengan ukuran sekian-sekian, atau misalnya bukan atau, jadi dua-duanya boleh nih, jadi anggota silakan memilih ya, mereka menerapkan yang persegi atau yang segitiga sama sisi. Menurut saya sih begitu. Nggak tahu kalau misalnya menurut Mas Arya sama Pak Irwan gimana? Karena konteksnya tadi itu ya, SOP kan sesuatu yang kita create tadi ya, maksudnya si organisasi itu ciptakan, kemudian kan harapannya adalah itu yang akan menjadi panduan dan diaplikasikan oleh anggota-anggota. Makanya kemarin tuh LPP kenapa mereka butuh turun untuk ke koperasi, biar mereka ngecek nih untuk parit misalkan berapa sih yang mereka terapkan, oh segini ya, kedalamannya segini ya, kita sepakatin ya, nanti itu dicantumin di SOP ya, oke. Nah begitu, menurut saya sih begini. Mungkin itu komentar dari saya, Pak Irwan, Pak Mas Arya. Ya, baik Pak. Mungkin kalau untuk cara model tanam, ya kalau sudah terlanjur mungkin bisalah dimasukkan ke ke SOP-nya. Nah, nanti setelah ada replanting kan bisa ada revisi SOP lagi, Pak, untuk mengembalikan ke segitiga sama sisi. Sementara masih ada petani yang menanam secara petak, ya kita masukkan aja, kita revisikan, masukkan ke SOP-nya. Nanti setelah bisa diseragamkan pada saat replanting, kita revisi lagi SOP-nya. Betul. Jadi Pak. nanti tinggal disesuaikan lagi, diadaptasikan lagi SOP. Mungkin yang nanti nggak tahu ya, kalau entah 10 tahun ke depan bisa jadi pola tanam itu ketemu lagi yang lebih efisien lagi. Mungkin ya ketika itu nanti di konses di amandemen, kemudian konsensuskan bersama lagi gitu, oke ya, macam kalau kita tinggal di kos-kosan aja kan, ini peraturan kita ya, kita sepakati dok begitu. Mungkin ya prinsipnya SOP sih seperti itu. Ya, tinggal disesuaikan aja dengan kondisi nanti, Pak. Mungkin dari Pak Irwan ada yang ingin ditambahkan? Berkaitan dengan kemiringan lahan tadi ya. Kalau ISPO RSPO ini kan lebih cenderung ke 3 faktor ya. Kalau satu GAP kan, dengan melakukan GAP kita bisa meningkatkan produksi gitu, memaksimalkan produksi. Kemudian efisiensi lahan, biaya segala macam. Yang menjadi sorotan dunia ini kan masalah lingkungan gitu, masalah lingkungan. Kita tanam di lahan miring ada nggak konservasinya? Ke HCP-nya dilihat juga. Kemudian ke K3-nya dilihat juga. Nah, itu kan sebenarnya nggak ada kaitan ke produksi misalnya K3. Cuman kan nggak ada ke keselamatan kerja, ke gender segala macam. Nah, itu yang harus diperhatikan. Makanya kita ikut ISPO atau RSPO supaya nilai jual kelapa sawit kita juga nggak dipandang remeh sama luar kan, ada namanya juga black campaign juga segala macam. Maka kita menjaga lingkungan supaya sawit kita ini bisa diterima di seluruh dunia lah gitu. Makanya ada sertifikasi. Itulah intinya. Nah, kalau misalnya dia nggak mau terasering atau tapak kuda, itu menjadi temuan gitu. Kan ada di
prinsip kedua kriteria 3 atau 4 itu, nanti nilainya itu nggak ada. Minimal lah, paling minimal. Dan nanti untuk memperlambat run up-nya air hujan supaya nggak langsung turun, dia ada rorak atau susunan pelepah dia agak dimodif gitu. Biasanya seperti itu. Dimodif dilintangkan melawan susunan kontur itu. Bisa juga seperti itu yang dilakukan. Tapi kalau saya pikir sih kalau untuk tingkatan petani untuk membuat tapak kuda sih bisa gitu. Enggak mudah, asal mau atau enggaknya aja sih gitu Pak. Dengan hasil yang akan dia dapat nantinya, kita jelaskan kan, dengan hasil yang akan dia nantinya dapat bahwa nanti pupuk ini entah kemana-mana turun yang paling subur tuh paling yang di bawah itu, paling di lembah gitu. Sedangkan yang di atas ya begitu dipupuk hujan langsung loss gitu. Itu aja jadi konsep kita ngasih pengetahuan ke petani atau pekebun gitu. Saya sih di Bang Jainal. Ya. Jadi nanti konteksnya begini teman-teman semua, bahwa kan kita akan bedakan. Jadi metode ketika kita menyampaikan pada dasarnya kan ini kan sebenarnya training GAP kan, training GAP cuman yang sudah dimodif disesuaikan dengan SOP. Jadi tetap kita akan menjalankan penyampaian materi ini sesuai dengan seperti yang sudah teman-teman cukup familiar menyampaikan secara metode GAP. Jadi misalkan lihat saja unitnya apa. Misalkan kalau dia ada dalam satu desa itu kayak misalnya Mas Arya kan dia sistemnya ada gapoktan begitu kan. Habis itu rame-rame tuh dikumpulkan berpindah tuh dari satu poktan ke poktan lain. Nah, penyampaiannya akan seperti GAP, semua materi nanti ini kan. Penyampaiannya akan seperti GAP, kita infokan, ya sudah gitu. Ini harusnya begini, harusnya begitu gitu kan. Nah, cuman ketika konteksnya yang lebih fokus nanti misalkan kayak Zainal nanti ngambil BUMDes-nya Tumbit Melayu. Nah, ini berarti semua SOP ini harus diterapkan. Jadi ada dua objek nih. Kalau yang objek yang umum, ya kita hanya sekedar memberikan materi gitu. Nah, habis itu ketika objek yang khusus, kayak Zainal, BUMDes-nya Tumbit Melayu, atau nanti Nurmanto, misalkan yang di Pagal Baru, Koperasi yang Pagal Baru, nah ini berarti harus benar-benar dimonitor nih, semua SOP-SOP ini harus bisa disepakati, dijalankan, diterapkan gitu, diawasi gitu. Dan itu tadi ya, makanya kan harus ada kelembagaannya dengan ICS, dan segala macam. Nah, untuk yang lain di luar dari itu, yang bukan merupakan fokus, ya hanya sekedar menyampaikan informasi saja gitu. Gitu. Jadi menyampaikan informasi dan habis itu ya selesai, misalkan kegiatannya. Sudah nanti habis itu yang fokus ini yang akan lebih detail nanti monitoringnya, implementasinya. Mungkin bayangan saya sekarang seperti itu sih. Sambil nanti kita lihat bagaimana dari lapangannya nanti. Oke? Gimana teman-teman? Saya masih ada sedikit nih. Tadi tes kedengaran nggak? Kenapa mantuk senyum sama gembrang nih curiga nih? Tes. Apa toh? Ya silakan Jen. Lanjut Bang Januar. Kedengaran nggak? Saya soalnya baru masuk juga nih. Benar, ya. Masih sejalan sih dengan pertanyaan yang tadi sebenarnya dari Bang Zainal soal kejelasan sebenarnya yang saya minta bahwa sebenarnya kemarin itu saya sempat dengar dari presentase Pak Irwan tentang bahwa kita kemudian akan mulai ini pembukaan lahan ini hanya untuk replanting atau memanfaatkan lahan yang sudah ada, bukan lahan hutan apalagi tentunya, tapi yang saya minta kejelasannya adalah lahan baru.
bagaimana dengan lahan baru yang bukan dari dari tanaman sawit sendiri? Apakah itu tetap bisa kita dampingi? Karena kalau berbicara SOP sebenarnya, SOP ini kan sebenarnya akhirnya akan menjadi produknya koperasi, bukan produknya kita. Jadi kalau logiknya mungkin SOP tetap bisa dijalankan oleh petani yang akan membuka lahan di lahan baru. Lahan baru. Tapi kalau misalnya untuk pencatatan kita atau sebagai dampingan dari solidaritas itu sendiri, apakah tetap kita bisa mencatat petani atau lahan yang kemudian membuka lahan di lahan baru yang selain dari lahan sawit sebelumnya? Ataukah memang kita hanya fokus pada lahan-lahan yang sudah ada aja? Karena ininya memang masih ada beberapa tempat daerah mungkin yang mau membuka lahan baru untuk sawit. Mungkin kayak gitu. Ini di persiapan pembukaan lahan mungkin. Ini. Ya, Januar. Jadi pada dasarnya gini, kan ketika konteksnya kita mau menjangkau, itu biasa kan atau melakukan pelatihan begitu, itu kan biasa kita akan cari tuh, sudah ada petani sawitnya belum, begitu kan? Nah, jadi setelah kita tahu ada petani sawitnya, baru kita masuk, terus kita kasih pelatihan gitu kan. Nah, kan memang yang misalkan itu dari lahan yang benar-benar bukan sawit, yaitu kan sampai saat ini sih memang belum ada kejadian karena kan kita sifatnya kan tidak mengumpulkan masyarakat kampung, habis itu oke, kita ajarkan ini ya materi tentang pembukaan lahan begitu. Jadi prinsipnya begini aja, Jan. Jadi kalaupun misalkan nanti di existing anggota Poktan misalkan atau anggota koperasi ada yang mau buka lahan baru, ya nanti tinggal dia menyesuaikan saja mengikuti apa-apa nih yang ada di informasi yang SOP yang ada di pembukaan lahan ini. Cuman nanti kalau halo Pak Irwan, kalau pembukaan lahan ini SOP-nya ada mengatur nggak? Misalkan itu yang non sawit begitu. Saya tidak dengar. Tes. Maksudnya Pak, halo Pak. Jadi kalau ini SOP pembukaan lahan itu kan awalnya sawit. Begitu ya, awalnya sawit, kemudian nanti kan ada mekanisme chipping segala macam. Kalau yang SOP yang awalnya dia bukan sawit, mungkin hanya semak-semak, itu ada, nanti Pak. Akan cara. Yang disampaikan kemarin kan memang ini Pak, memang bukan sawit Pak awalnya. Nanti dia masuk ke replanting Pak, untuk yang khusus ke replanting nanti yang agak banyak untuk proses chipping itu Pak. Beda ini Pak. Oh iya, berarti yang Pak Irwan sampaikan kemarin berarti udah ini ya. Lengkap Pak, ada IMAS, ada tumbang gitu Pak, untuk kemarin itu yang saya sampaikan. Oke. Ada semak belukar, ada gitu. Oh ya sudah. Ya udah berarti udah mencakup tuh Januar, sudah terjawab. Jadi SOP-nya berlaku baik untuk yang replanting, non sawit maupun sawit gitu. Nah, nanti lebih detail lagi khusus yang existingnya sawit, nah itu nanti akan di dalam replanting tuh nanti. Oke, Januar? Ya, oke Pak. Oke, mungkin teman-teman saya pikir untuk sesi pagi ini kita cukupkan dulu. Barangkali kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, itu bisa dicatat dulu, kemudian bisa disimpan nanti untuk sesi berikutnya bisa kita diskusikan nanti. Jadi kita coba batasi setiap sesi ini cukup 1,5 jam, jadi biar
biar tidak terlalu apa juga menyita waktu, dan juga biar fokusnya teman-teman juga masih bisa optimal. Oke, Gembrang, silakan MC. Oke, Mas, untuk minggu depan hari apa berarti? Senin, Rabu, Jumat? Tes. Saya pikir kalau misalnya, ya 3 kali, kalau kan kayak kemarin kan Senin, Rabu, Jumat tuh. Jadi kita bisa ambil, kalau misalnya yang tidak mengganggu, seperti pagi ini sih, saya rasa sih cukup oke ya. Iya. Kita coba aja dulu Senin pagi begini, mungkin bisa kita coba, kita mulainya 8.30 aja, 8.30 selesai jam berapa tuh? 10. Jam 10. 8.30 selesai jam 10, Senin, Rabu, Jumat. Oke, kira-kira untuk 3 sesi minggu depan ada yang ingin tampil duluan minggu depan karena mungkin udah ada acara. Jadi ada slot waktu itu Senin, Rabu, sama Jumat. Gitu. Mau ditentukan sekarang atau japri aja? Sesuai ini aja dulu Kak, kalau misalkan memang nggak ada yang keberatan dan tidak menyampaikan di forum ini, udah aja langsung, kan kemarin harusnya Fiona, jadi nanti urutan SOP 2, 4 sama 5 aja. 2, 4 sama 5, oke. Nanti kalau ada yang keberatan, nanti baru cari penggantinya, ngobrol di grup atau bagaimana. Oke. Linda ngantuk ya, Lin? Dia udah mau tidur gini dong. Oke, teman-teman, ya silakan sesi kita hari ini sudah selesai. Silakan ya untuk silakan ngopi, makan ya guys, jaga kesehatan selalu. Siapa namanya? Gembrang foto grup dulu biar ada catatan ini. Hah? Oh, tadi sudah sih Mas. Coba teman-teman. Semua buka ini aja. Yuk, video dulu. Melki. Hidupin video biar ada foto grup dulu. Jadi Aping baru 5 menit yang lalu ya yang join ya, Ping. Lain kali diinget ya, Ping. Nah, kalau begitu Aping tetap harus cerita besok dia, iya. Harus cerita nanti. Nonton YouTube dia. Baru 5 menit lalu dia join. Dia harus like, komen, subscribe dia, subscribe. Enggak, baru pulang dari kebun, Mbak. Pak Jimmy. Oh. Oke. Gimana, Nurmanto? Pak Jimmy, kita merah putih, Pak. Indonesia banget iya, kita, betul, Pak. ya. Bulan Agustus, Pak, iyalah. bulan depan. Ya, ini kita udah siap mendukung badminton ini. Yoi, Pak. Oke, Yosef jadi nggak apa-apa nih. Yosef Mas, kayak dia dendam sama saya. Udah foto belum? Sudah, tanpa Yosef tapi. Ya ampun. Kurang dong, nggak asik tanpa Yosef dulu. Ulang. Yosef nggak ada loh. Bukan ada nih. Ada. Lagi pakai baju dia, Pak. Udah semua ini? Sudah. Termasuk Yosef juga? Yosef belum nongol kameranya. Oh, apa yang nge-lag ya? Jaringannya Yaudah, kali. gitu. Nggak apa-apa ya? Masa nggak ada? Ntar Nggak matikan ada. dulu. Ada. Ini? Nggak ada. Ih? Bentar ya. Ntar di crop aja pakai foto yang diambil Nurmanto tadi. Ya. Oh ya, itu di saya. Ditempel. Saya nggak ngomong-ngomong. Ya disalahkan terus, Pak. Saya dibully terus, Pak, sama mereka, Pak. Oke. Oke, terima kasih ya teman-teman. Jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang. Siang. Mari.